Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha agung, yang maha sempurna. Hanya kepadanya lah kita tempat meminta pertolongan dan hanya kepadalah kita minta perlindungan. Salawat berangkaikan salam kepada arwah junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Beliau adalah suri tauladan bagi kita, contoh dalam kehidupan kita. Hendaknya setiap tindak tanduk keputusan dalam kehidupan kita hendaknya harus berdasarkan kepada akhlak dan juga perilaku dari Rasulullah SAW. Baik, kembali kita pada hari ini membahas tentang ayat ekonomi, tafsir ayat ekonomi dengan subtema pembahasan tentang produksi. Produksi merupakan sebuah proses yang telah terlahir sejak manusia berada di permukaan bumi ini. Kalau seandainya manusia tadi tidak ada di permukaan bumi, maka produksi tidak akan lahir, produksi tidak akan ada. Karena manusia ada, maka produksi itu ada. Nah, jadi produksi sangat berpengaruh terhadap manusianya sendiri. Karena manusialah yang melakukan kegiatan produksi tadi. Sejak mulai dia turun ke permukaan bumi sampai nanti hari kiamat, produksi akan terus terjadi di permukaan bumi ini. Kalau kita lihat, produksi ini bagian terpenting dalam kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi itu sebenarnya tidak akan lepas dari kegiatan mengelola, menghasilkan, atau mendistribusikan atau memanfaatkan. Dalam bahasa ekonomi istilahnya ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, ketiga hal tersebut sangat berkaitan. Manusia harus mengelola sesuatu hal sehingga dapat memenuhi kebutuhannya. Ada upaya dalam pemenuhan kebutuhan hidup tadi. Kegiatan itu semua telah diatur dalam Al-Quran dan hadis. Tinggal lagi bagaimana manusia, apakah ingin mendapatkan keridhaan Allah dalam setiap apa yang dilakukan dan ingin melakukan sesuatu yang sesuai dengan kemauannya. Nah, semua itu mendapatkan ganjaran masing-masing dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah itu sendiri itu juga sebenarnya telah mengajarkan bagaimana kita dalam melakukan produksi yang baik dan benar dalam kehidupan ini, sehingga betul-betul produksi yang kita jalankan, kegiatan mengumpulkan, menghasilkan, dan memanfaatkan segala bentuk sumber daya alam yang ada sesuai dengan tuntunan dan ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dan sesuai dengan ketentuannya Allah Subhanahu wa taala. Itu terkait dengan tafsir reproduksi untuk pembuka saja. Nah, sekarang kita coba lihat apa itu definisi dari produksi. Nah, kata produksi dalam bahasa Arab itu dipadankan dengan kata al-intaj, yaj, yang secara harfiah yang dimaknai dengan mewujudkan atau mengadakan sesuatu, menjadikan sesuatu atau mengadakan sesuatu. Nah, intaj yaj'ala, yang itu kan kata-kata menjadikan, mewujudkan, bukan khalaqa, menciptakan, karena yang hanya patut menciptakan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, manusia itu hanya meramu, merangkai sesuatu yang sudah ada lalu diwujudkan untuk menjadi bahan produksi bagi mereka sendiri. Nah, itu definisi secara bahasa dari kata produksi al-intaj. Nah, sekarang kita lihat secara istilah produksi menurut Munzarkaf ini seorang ekonom, seorang pakar dalam ekonomi,
beliau berkebangsaan Damaskus di Suriah ya. Beliau mendefinisikan kegiatan produksi dalam perspektif Islam sebagai usaha manusia untuk memperbaiki tidak hanya kondisi fisik materialnya, tapi juga moralitas sebagai sarana untuk mencapai tujuan hidup bagaimana digariskan dalam agama Islam, yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, jadi Monzerkaf ini ya, dari panjang pelajaran dia ya, penelitian dia terhadap ekonomi, nah, dia mengartikan memahami produksi itu adalah sebagai usaha manusia ya untuk memenuhi keinginan mereka. Nah, tujuan mereka bukan hanya secara material saja, tetapi juga moral ya. Materi dan juga moral. Nah, tujuan itu semuanya itu untuk mencapai tujuan yang digariskan oleh agama Islam, yaitu untuk kebahagiaan, kemaslahatan dunia dan akhirat. Jadi ini yang disampaikan oleh Monzerkaf tentang produksi di dalam agama Islam. Nah, dari dua pengertian di atas, produksi itu adalah setiap bentuk aktivitas yang dilakukan oleh manusia dengan cara mengeksplorasi ya, mencari ya sumber-sumber ekonomi yang disediakan Allah untuk mewujudkan suatu barang atau jasa yang digunakan tidak hanya untuk kebutuhan fisik saja, materi saja, tetapi juga untuk kebutuhan non fisik. Ya, tidak hanya yang nampak saja, tapi juga yang tidak tampak. Nah, dalam artian yang lain, produksi dimaksudkan untuk mencapai kemaslahatan, bukan hanya menciptakan materi saja, tapi juga menciptakan non materi. Nah, ini kesimpulan dari dua pengertian tadi tentang produksi. Nah, jadi kita bisa dapat ambil kesimpulan bahwa jadi pada ekonomi Islam, produksi juga merupakan bagian terpenting dalam aktivitas ekonomi, bahkan dapat dikatakan sebagai salah satu rukun ekonomi. Nah, di samping konsumsi, distribusi, ya, dan yang lainnya. Nah, produksi adalah kegiatan manusia untuk menghasilkan barang dan jasa. Kemudian manfaatnya dirasakan oleh istilahnya konsumen ya, yang mengkonsumsi. Manfaat itu dirasakan secara menyeluruh. Nah, produksi dalam perspektif Islam bukan hanya berprioritas untuk memperoleh keuntungan yang sebanyak-banyaknya, namun yang paling utama adalah kemaslahatan individu dan masyarakat secara menyeluruh, secara berimbang, baik itu ketika hidup di permukaan bumi dan nanti di akhirat. Nah, dengan kata lain, ada yang menyatakan bahwa pertimbangan produsen juga bukan semata pada hal yang bersifat sumber daya yang memiliki hubungan teknis dengan yang didapatkan, tetapi juga manfaat yang sangat berimbang, keberkahan yang didapatkan dari hasil produksi tadi. Nah, inilah yang menjadi titik penting dalam produksi yang terdapat di dalam agama Islam. Nah, jadi produksi itu sangat prinsip bagi kelangsungan hidup dan juga peradaban manusia di permukaan bumi. Sesungguhnya produksi itu lahir dan tumbuh dari menyatunya manusia dengan alam. Nah, kegiatan produksi merupakan suatu mata rantai dari konsumsi dan distribusi. Kegiatan produksilah yang menghasilkan barang dan jasa, kemudian itu dikonsumsi oleh konsumen, ya, oleh manusia. Nah, tanpa produksi maka kegiatan ekonomi akan berhenti. Nah, begitu juga sebaliknya. Nah, inilah produksi secara umum kita dapat pahami. Begitu juga di dalam agama Islam, ya. Jadi kalau kita lihat produksi secara umum itu dia yang menciptakan segala sesuatu yang ada di permukaan bumi ini ya untuk kemanfaatan, untuk kebutuhan hidup manusia. Mungkin ya kalau kita bedakan dengan ekonomi Islam, nah, mereka hanya terfokus kepada hal-hal yang dibenarkan di dalam Al-Quran saja. Ciptakanlah barang tadi ya, manfaatnya itu bisa dirasakan baik secara material dan non material. Artinya kemaslahatan itu bukan hanya di dunia saja, tapi juga kemaslahatan di akhirat. Nah, dalam arti kata pendeknya adalah sesuatu yang baik saja, yang halal saja, lagi baik yang diciptakan untuk manfaatnya bagi manusia. Nah, sesuatu barang yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam, yang bertentangan dengan agama Islam,
harap ditinggalkan jauh-jauh. Nah, inilah konsep ekonomi Islam, produksi di dalam ekonomi Islam. Oke. Nah, ini tadi yang saya sampaikan ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana produksi di dalam Al-Qur'an ya. Kita pertama lihat dalam surat An-Nahl ayat 5 sampai 8 terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal an'ama khalaqaha lakum fiha dif'un wa manafi'u wa minha ta'kulun wa lakum fiha jamalu jina turihuna wa hina tasrahun wa tahmilu asqalakum ila baladin lam yakunu balighihi illa bisyik ala anfus inna rabbakum laraufur rahim wal khayla wal bighala wal hamira litarkabunaha wa zina wa yakhluqu ma la ta'lamun. Nah, artinya, dan dialah yang telah menciptakan binatang ternak ya, wal an'am wa khalaqa wal an'ama wa khalaqaha, nah menciptakan binatang ternak al an'am. Nah, apa saja itu? Binatang ternaknya bisa saja unta. Nah, pada masa dulu yang paling banyak itu adalah unta. Nah, padanya ada bulu ya. Lakum fiha dif'un ya, padanya ada bulu yang menghangatkan, yang banyak manfaat darinya. Dan sebahagian kamu makan dan kamu memperoleh pandangan yang indah padanya. Nah, ketika kamu membawanya kembali ke kandang dan ketika kamu melepasnya ke tempat pengembalaan, dan ia memikul bebanmu ke suatu negeri yang kamu tidak sanggup sampai kepadanya, melainkan dengan kesukaran yang memayahkan diri. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan Dia telah menciptakan kuda, bagal dan keledai agar kamu menunggangi dan menjadikannya perhiasan, dan Allah menciptakan apa yang kamu tidak mengetahuinya. Nah, pada surat An-Nahl ayat 5 sampai ayat 8 ini, ayat ini memberikan informasi kepada kita bahwa dalam masalah produksi, sumber daya alam yang ada ya, seperti ternak, hewan, nah itu bisa kita manfaatkan, bisa kita pergunakan untuk berbagai macam kemanfaatan yang ada. Seperti bisa kita pakai dagingnya, bisa kita makan, bulunya kita bisa gunakan untuk kebutuhan pangan dan sandang kita. Nah, ya ada juga kuda ya, bagal ya. Bagal itu sejenis peranakan kuda dan keledai yang bisa kita tunggangi ya, dan keledai. Nah, agar semua itu kita bisa manfaatkan untuk kehidupan kita di permukaan bumi ini. Nah, itulah makna yang tersirat di dalam surat An-Nahl ayat 5 sampai 8 ini ya. Wa manafi'un wa minha ta'kuluna. Banyak manfaat yang bisa kita ambil dari sana. Ya, betapa banyak kita bisa manfaatkan dengan daging hewan ternak tadi. Betapa banyak orang bisa makan dari hal tersebut ya. Bulu juga ya. Bulu yang dihasilkan di dalam hewan ternak tadi sangat banyak manfaatnya. Dengan bulu tadilah orang bisa menciptakan berbagai macam pakaian yang bisa menghangatkan manusia. Nah, sangat banyak sekali manfaat di dalamnya. Nah, dari sumber inilah, dari ayat inilah orang berkreasi, para orang-orang mencoba menghasilkan barang-barang yang bermanfaat bagi manusia, dan Allah telah menginformasikannya di dalam Al-Quran. Wa manafi'u wa minha ta'kulun. Banyak sekali manfaat yang dihasilkan dari hewan-hewan ternak tadi. Nah, kalau seandainya bisa kita pakai juga untuk kendaraan, bisa. Dan Allah menciptakan kuda. Nah, kuda, bagal dan keledai, dan sangat banyak sekali manfaat yang bisa kita ambil dari kuda tadi. Nah, pada zaman dahulu orang-orang Mekah ya, orang-orang Islam ya, itu mereka sangat bergantungan sekali dengan kuda nih. Ya, kuda, unta. Nah, ini sebagai alat transportasi pada waktu itu. Tidak ada transportasi yang cepat yang bisa bertahan lama selain dari mereka pada waktu itu ya. Kuda, bagal, keledai dan lain-lainnya. Dan itu semua sangat bermanfaat untuk manusia.
Nah, inilah manfaat yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat 5 sampai 8. Produksi di dalam Al-Qur'an, dan sangat banyak sekali manfaat yang bisa kita ambil dari semua anugerah sumber daya alam yang diberikan oleh Allah kepada kita, karunia untuk manusia. Nah, asalkan kita mempergunakan semua manfaat tadi dengan sebaik-baiknya. Inilah produksi di dalam Al-Qur'an. Yang pertama itu adalah manfaat dari sumber daya alam yang ada, ya. Itu semua adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita, ya. Kasih sayang Allah kepada kita, ya. Dan dialah yang menciptakan apa yang telah kita pergunakan selama hidup di permukaan bumi ini. Oke, nah, jadi secara umum ayat di atas menggambarkan potensi, ya, dan manfaat sumber daya alam, terutama berbentuk binatang ternak dengan berbagai manfaat dan nilai bagi manusia. Di antara manfaatnya adalah dimakan dagingnya. Nah, selain itu juga kulit, ya, tulang dan bulunya. Kulitnya juga bisa kita makan, ya kan. Binatang ternak itu dahulu bahkan sampai sekarang masih berfungsi sebagai sarana transportasi, ya. Kita lihat kuda masih dipakai, ya. Bahkan masih dipergunakan sebagai alat angkut. Nah, terutama dahulu sebelum zaman modern sekarang, di mana sarana perhubungan dan sarana pengangkutan dilakukan dengan menggunakan alat-alat transportasi yang menggunakan kekuatan mesin. Nah, di era modern masih banyak binatang ternak, khususnya kuda dan keledai, yang dimanfaatkan sebagai sarana angkutan. Nah, mungkin di setiap kota yang ada di Indonesia ini masih bisa kita temukan, ya. Nah, bahkan di kota-kota mancanegara pun masih bisa kita temukan manfaat kuda, ya, sebagai alat transportasi dimanapun di dunia ini kita ketemukan. Nah, jadi artinya memang Allah telah memberikan manfaat tersebut kepada kita. Nah, makanya layak kita pergunakan dengan sebaik mungkin semua manfaat yang Allah berikan kepada kita tadi. Oke, itu surat Al-Nahl ayat 5 sampai 8. Nah, sekarang kita lihat surat Al-Hadid ayat 25. Wa anzalna al-hadida fiha ba'sun syadid wa manafi'un linnas wa liya'lamallahu may yansuruhu wa rusulahu bil ghaibi innallaha qawiyyun aziz. Dan kami ciptakan besi, dan padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia. Nah, supaya mereka mempergunakan besi tadi, dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dan rasulnya. Walaupun Allah tidak dilihatnya, sesungguhnya Allah maha kuat lagi maha perkasa. Nah, ayat ini menjelaskan kepada kita bagaimana salah satu bentuk sumber daya alam yang ada lainnya yang ada di permukaan bumi ini adalah besi, ya. Ibnu Katsir dalam tafsirnya membahas ini dengan mengangkat fungsional manfaat dari besi dan peruntukannya untuk melawan orang-orang kafir yang membangkang dan melawan. Di ayat ini turun untuk perihal bagaimana manfaat besi yang ada pada manusia, ya, untuk melawan orang-orang kafir. Jadi pada itu orang-orang kafir di Mekah itu banyak yang memberontak, ya, yang mengusir orang-orang orang Islam yang berdomisili di Mekah. Nah, ketika itu Allah menurunkan ayat ini untuk, ya, menjadikan alat-alat pemberontak, alat untuk melawan orang kafir, ya. Allah telah memanahkan besi, ya, menurunkan besi kepada kita untuk kita manfaatkan, ya. Mana kita perang menggunakan tombak itu dari besi, pedang, panah, senjata dan semacam itu dari besi. Nah, ini manfaat untuk perperangan. Nah, kalau kita lihat, ya, lebih lanjut, manfaat besi ini tidak hanya untuk perperangan saja, ya. Bahkan lebih dari itu, banyak manfaat yang bisa kita ambil dari besi ini, ya. Dengan besi orang menciptakan berbagai macam alat perabotan rumah tangga, peralatan rumah tangga. Dengan besi orang menciptakan berbagai macam alat-alat produksi yang sangat yang mayoritas itu berasal dari logam. Nah, ini manfaat besi yang ada pada ayat ini, ya. Banyak sekali manfaat besi yang bisa kita temukan. Bahkan setiap peralatan yang ada di rumah kita itu banyak sekali yang berunsur dari besi. Nah, begitu betul Allah menciptakan besi untuk kita, ya, dan kita manfaatkan dengan sebaiknya. Nah, ada yang menarik, ya, dari surat Al-Hadid ya 25 ini, ya.
Wa anzalna hadidan, ya, wa anzalna hadidan. Kalau kita pahami kata anzalna hadidan ini kalau kita pahami saja secara harfiah, anzalna dan kami turunkan, ya. Wa anzalna hadidan, kami turunkan hadid, besi. Nah, ada para ulama juga mengatakan anzalna ini dimaksudkan adalah menciptakan, ya, bukan menurunkan, karena tidak mungkin besi diturunkan seperti layaknya hujan yang diturunkan, ya. Jadi kata besi diturunkan di sini tidak tepat, ya. Makanya para ulama mengatakan besi itu diciptakan, bukan diturunkan, ya. Nah, jadi para mufasir itu menafsirkan, para mufasir itu mufasir klasik terutama tidak menafsirkan, ya, wa anzalna tadi itu dengan kami turunkan besi. Wa anzalna hadidan itu bukan kata kami turunkan dengan besi, sebagaimana terjemahan yang bisa kita lihat, ya. Karena pada saat itu tidak terbayangkan dalam pikiran para mufasir, ya, bagaimana cara besi itu diturunkan dari langit. Nah, jadi tidak bisa dipahami. Nah, ya, dalam tafsir Muhammad Yunus juga beliau mengatakan tafsiran menjelaskan bahwa bukan arti ayat ini bahwa menurunkan besi dari langit, melainkan mengadakannya dalam bumi, ya, dan untuk mengandalkan akal pikiran manusia untuk mengeluarkannya sehingga dapat dipergunakan untuk kekuatan dalam dan perperangan. Ya, seolah-olah Allah itu telah salah menggunakan kata anzalna pada besi, ya, bukan wa anzalna tapi wa kharajna, ya, telah kami keluarkan besi di dalam bumi. Bukan seperti itu. Yang harusnya dipakainya wa kharajnal hadidan, bukan wa anzalna. Nah, ini ada rahasia sebenarnya. Nah, begitu pula Muhammad Quraish Shihab, ya. Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah, dia pun mendapat bahwa anzalna atau diturunkan anzalna hadidan digunakan pada Al-Quran tersebut itu artinya menciptakan atau menampakkan sesuatu yang tadinya tidak nampak di dalam bumi. Nah, jadi bukan kata anzalna itu maksudnya bukan menurunkan tapi menciptakan atau menampakkan. Nah, sehingga ada perbedaan sebenarnya. Nah, secara tekstual, ya, tidak ada pengaruh yang signifikan dari perbedaan terjemah dari kata tadi, ya, makna itu secara keseluruhan. Tetapi bagi para ilmuwan, ya, ilmuwan sains, ilmuwan yang meneliti tentang ilmu pengetahuan, ya, hal itu termasuk menarik bagi mereka, ya, untuk diamati dan dikaji, ya, dari sudut ilmu yang lainnya, sehingga ditemukan hikmah dari pemahaman secara sains dari kata-kata tadi tentang mengapa besi sangat spesial di dalam Al-Quran, ya. Ada surat Al-Hadid, kan, itu kan besi. Nah, itu sehingga menguatkan mereka untuk meneliti lebih lanjut. Nah, mengapa Allah menggunakan kata wa anzalna dan kami turunkan, bukan wa ja'alna atau kami jadikan, ya, atau kata-kata wa akhrajna dan kami keluarkan, ya, besi dalam bumi, atau penggunaan kata anzalna untuk besi sepadan dengan kata wa anzalna dan kami turunkan air, ya, yang dari langit, ya, seperti hujan. Nah, jadi kata-kata wa anzalna ini sepadan dengan bagaimana turunnya Al-Quran dan bagaimana turunnya air dari langit atau hujan, ya, kepada kita di permukaan bumi. Nah, tentu untuk menjawab hal ini tidak mudah, ya. Para ilmuwan telah mencoba meneliti tentang besi ini Jadi kalau ketika kata anzalna, ya, dalam ayat ini diterjemahkan dengan kata kami turunkan, maka seolah-olah memiliki arti kiasan untuk menjelaskan bahwa besi diciptakan untuk memberi manfaat bagi manusia. Namun ketika kita mempertimbangkan makna kata harfiahnya, yaitu secara fisik diturunkan dari langit, kita akan menyadari bahwa ini menyiratkan keajaiban ilmiah yang sangat penting sekali sebenarnya. Nah, kalau kita lihat sebenarnya besi, ya, atomos Democritus atau, ya, unsur besi itu sudah ada, ya, ditemukan sejak sekitar 10 abad sebelumnya, meskipun mungkin belum dikenal di tanah Arab, ya. Artinya saat itu ide serbuk super halus, ya, dari logam telah berkembang, ya. Dengan keberadaan ide ini, ya, sebenarnya tidak ada masalah untuk memahami teks secara harfiah, ya, dan kami telah menemukan serbuk besi, ya, pada waktu itu. Nah, pertanyaan yang kemudian muncul adalah
serbuk besi tersebut kemudian muncul dalam besi tersebut diturunkan dari mana ya? Kapan, bagaimana? Tentu ini jadi pertanyaan ya kalau kita pahami kata wa anzalna itu diturunkan. Dan mengapa serta pertanyaan yang lainnya ya, bagaimana jalurnya, bagaimana prosesnya, itu kan ini bisa dijawab dalam ilmu pengetahuan ya, sehingga bisa terjawab. Nah, saat sains modern ya memberikan informasi bahwa besi yang merupakan logam berat yang tidak dapat dihasilkan oleh bumi sendiri, jadi logam berat yang tidak bisa dihasilkan oleh bumi sendiri atau planet lain, bahkan seluruh energi matahari pun ya sebenarnya tidak cukup untuk membentuk satu atom besi saja. Nah, dalam perhitungannya untuk membentuk satu atom besi atau helium ya, atau kalau dalam kode kimianya Fe, nah diperlukan sekitar 4 kali sebanyak sistem energi matahari ya, seluruhnya. Nah, jadi besi itu hanya dapat dihasilkan di dalam bintang-bintang yang jauh lebih besar dari bumi ya. Bahkan matahari yang suhunya mencapai beberapa ratus juta derajat. Nah, ketika jumlah besi telah melampaui batas tertentu dalam sebuah planet, nah dalam sebuah bintang, ya, bintang tersebut tidak mampu lagi menanggungnya dan akhirnya meledak dan melalui peristiwa yang disebut dengan supernova atau Big Bang yang kita ketahui bagaimana ciptanya bumi ya, cipta alam semesta. Nah, akibat ledakan ini ya, meteor-meteor yang mengandung besi bertaburan di permukaan semesta ini ya, di seluruh alam semesta dan bergerak melalui ruang hampa yang sampai ditarik pada gravitasi yang ada di planet-planet sudah ada ya, pada benda akasa yang awalnya terbukti yang terbentuknya bumi ini. Nah, maka sangat sesuai ya ketika Allah berfirman wa anzalna al-hadida, yang artinya dan kami turunkan besi. Nah, Al-Quran telah menggunakan kata-kata tepat untuk memudah dipahami. Nah, akan tetapi ya karena keterbatasan para mufasir hingga dia tidak bisa sampai mana makna tersebut. Nah, disinilah bukan kajian sains yang sangat membantu ya atau mengungkapkan kebesaran dari firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah makna yang tersirat di dalam kata-kata wa anzalna ini ya, kalau kita padukan dengan ilmu sains. Jadi besi itu diturunkan dengan proses bagaimana terjadi penciptaan alam semesta. Nah, ini sebenarnya rahasia yang ada di dalam surat Al-Hadid ayat 25 ini ya. Jadi besi itu tidak diciptakan di permukaan, tapi diturunkan dengan proses yang terjadi dalam ilmu pengetahuan tadi seperti yang saya jelaskan. Nah, kata-kata manafi'ul linnas diberikan sebagai kemanfaatan yang besar untuk manusia. Nah, sampai saat ini manfaat dari hadid besi memang terbukti ya, bahkan menjadi penanda perubahan dari zaman-zaman batu ke zaman logam ya. Semua aktivitas orang sekarang berkaitan dengan besi ya, bahkan besi pun sudah bisa dipakai oleh manusia untuk sampai berangkat ke luar negeri, ke luar angkasa sana. Nah, begitu sekali manfaat besi yang ada yang bisa dimanfaatkan oleh manusia, bahkan sampai ke luar angkasa sana. Nah, begitu Allah ya, maka kita harus bersyukur dengan semua yang dianugerahkan Allah kepada kita. Dengan besi tadi ya, semua peralatan, semua bentuk berbagai macam ya, peralatan produksi terutama itu banyak terbikin dari besi. Bagaimana lihat mesin-mesin yang ada di pabrik-pabrik itu cuma dari besi ya. Bahkan ya, pesawat dari besi ya, semuanya dari besi. Bahkan yang kita pakai sekarang itu dari besi. Bahkan di dalam diri kita, di dalam tubuh kita itu ada zat besi ya. Kalau tidak ada zat besi sebagai penyeimbang dalam, mungkin kita akan ada sebuah penyakit atau sebuah kekurangan dalam tubuh kita. Nah, begitu Allah menganugerahkan kepada kita zat besi ya, dan juga besi yang karuniakan Allah kepada kita, dan itu kita manfaatkan dengan sebaik mungkin. Nah, surah Al-Maidah 87 dan 88. Ya ayyuhalladzina amanu la taharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian berharamkan apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kalian, dan janganlah kalian melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang telah Allah rezekikan kepada kalian. Nah, dan bertakwalah kepada Allah ya, dan hanya kepada Allah kita tempat beriman. Nah,
surah Al-Maidah ini ayat 87 dan 88 ini menceritakan bagaimana kepada kita dalam produksi hendaknya dalam kita harus memanfaatkan barang-barang yang halal saja. Nah, kita lihat dulu lah surat tersebut. Hai orang-orang beriman, janganlah kalian haramkan apa yang telah Allah halalkan bagi kalian. Nah, ayat ini turun ya karena para sahabat itu ada yang mengharamkan apa yang telah Allah halalkan bagi mereka, ya, seperti mereka ya makan di siang hari, ya tidur, ya berhubungan suami istri dan lain-lainnya yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala mereka haramkan. Nah, lalu Allah menurunkan peringatan, hai orang-orang beriman, ya janganlah kalian haramkan apa yang telah Allah halalkan bagi kalian, dan jangan kalian melampaui batas, dan sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Nah, jadi memang para sahabat itu ada yang mengharamkan hal tersebut ya. Nah, itu di atas diturunkan karena ada dari para sahabat Nabi Muhammad yang mengharamkan apa yang dihalalkan bagi mereka, ya, seperti tidur, ya, makan daging, makan pada siang hari, nah, mengharamkan tidur, bahkan ada yang mengharamkan untuk berhubungan sama istri. Nah, itu semua karena mereka ini fokus saja beribadah, lalu mereka tinggalkan rumah-rumah mereka masing-masing, yang memisahkan diri dari istri-istri mereka, pakaian kasar, dan mengharamkan atas diri mereka makan pakaian yang dihalalkan, kecuali makanan pakaian yang biasa dimakan, yang dipakai oleh para pengembara. Nah, mereka pun bertekad ya mengasihkan diri mereka, kita sepakat untuk sholat sepanjang malam, puasa pada siang hari, ya, maka turunlah ayat ini. Nah, hai orang-orang beriman, janganlah kalian haramkan apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kalian, dan janganlah kalian melampaui batas, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang. Ketika Rasulullah mengetahui terjadinya yang dialami oleh para sahabat ini, Rasulullah mengatakan, aku juga tidur, aku juga makan, aku juga berhubungan suami istri ya. Nah, tidak ada perbedaannya dengan kaliannya, tapi jangan kalian melampaui batas. Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas. Nah, inilah juga peringatan disampaikan oleh Rasulullah kepada para sahabat agar jangan melampaui batasnya. Artinya apa? Digunakanlah apa yang haram, yang halal yang telah diperuntukkan bagi kamu, bagi kita umat manusia. Jangan melampaui batas, karena semua itu adalah nikmat yang Allah telah berikan kepada kita di atas. Jangan sampai disia-siakan. Nah, inilah yang harus kita perhatikan ya. Ayat ke-88 surah Al-Maidah mengajarkan kepada kita ya, kayak selainnya, untuk mengelola dan memanfaatkan apa saja yang halal lagi baik di atas permukaan bumi ini. Semuanya harus berlandaskan kehalalan, kebaikan. Produksilah di atas permukaan bumi ini apa yang halal dan baik bagi manusia. Karena siapa yang menjadikan sesuatu barang yang banyak keharamannya selain untuk kepentingan tertentu, maka tinggalkanlah. Nah, sesuai dengan prinsip syariah yang mengatakan kemaslahatan untuk manusia. Inilah prinsip utama dari produksi agama di dalam Al-Quran. Jadi dalam agama Islam ya, produksi itu harus yang halal-halal saja. Kalau ada kita menciptakan yang haram, nah, kecuali untuk manfaat yang bisa kita ambil di dalamnya, ya, maka tinggalkanlah hal-hal yang haram tadi, kecuali untuk manfaat-manfaat tertentu yang bisa kita pakai. Seperti kalau rumah sakit ya, orang sakit mengkonsumsi alkohol itu wajib untuk bius ya, bukan khusus untuk kesenangan semata. Nah, inilah manfaat dalam surat Al-Maidah 88 ya. Dalam konsep ekonomi syariah, halal dan thayyiban, halal lagi baik, halal lagi manfaatnya untuk kehidupan kita dan dunia dan akhirat. Nah, itulah penjelasan dari surat Al-Maidah ayat 88. Nah, sekarang kita lihat juga ayat yang senada dengan surah Al-Maidah tadi adalah surah Al-Baqarah ayat 172. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum wa ashkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Hai orang-orang beriman, makanlah ya di antara rezeki-rezeki yang baik yang kami berikan kepada kamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika benar kamu orang yang menyembah Allah maksudnya. Nah, ayat ini juga senada dengan ayat surah Al-Maidah sebelumnya, agar umat manusia makanlah dari rezeki yang baik, yang sehat, aman, dan tidak berlebih-lebihan.
dari yang diberikan kepada manusia melalui usaha yang dilakukan dengan cara yang halal. Nah, dan bersyukurlah kepada Allah dengan mengakui bahwa semua rezeki berasal dari Allah dan manusia harus memanfaatkannya sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala jika memang kita adalah orang-orang yang menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga sama dengan sebelumnya, jadi mengajarkan kepada kita ya dalam mencari rezeki di permukaan bumi ini, carilah rezeki yang betul-betul halal, halalan thayyiban. Nah, ini prinsip yang produksi yang kedua, tentang kehalalan dan kebaikan. Nah, ini tentang halal dan baik. Nah, oke, itu beberapa tentang ayat-ayat yang tentang produksi. Nah, kita sedikit coba lihat ayat hadis ya, hadis tentang produksi. Nah, hadis ini diriwayatkan dari Ibnu Majah dari melalui Abu Hurairah. Hadatsana Ibrahim bin Sa'id al-Jawhari, hadatsana Abu Taubah ar-Rabi' bin Nafi', hadatsana Muawiyah bin Salam an Yahya bin Abi Katsir an Abi Salamah an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kanat lahu ardun falyazra'aha aw liyamna'aha akhahu fa inna abi falyumsika ardahu. Nah, telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Sa'id al-Jauhari berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Tabba ar-Rabi' an-Nafi' berkata, telah berkata menceritakan kepada kami Muawiyah bin Salam dari Yahya bin Abu Katsir dan Abu Salamah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memiliki sebidang tanah ya, mangkanat lahu ardun. Nah, siapa memiliki mangkanat lahu ardun, siapa memiliki sebidang tanah, nah hendaklah yang menanaminya ya, falyazra'aha ya, maka hendaklah dia menanaminya. Atau seperti kita punya tanah atau ladang, maka haraplah kita menanamnya, menanam apapun yang bermanfaat bagi kehidupan kita di tanah tadi. Nah, dan atau berikan pengolahannya kepada saudaranya. Kalau seandainya kita tidak bisa auliyamna'aha ya, seandainya kita tidak bisa mengelola tanah tadi, menanami tanah tadi, maka berikan kepada saudaranya. Namun jika menolak, hendaklah ia tahan tanahnya. Nah, jika seandainya kita tidak menolak, maka ambil tanahnya. Nah, artinya apa? Tanah yang kita punya harusnya dikelola, ya, dikembangkan, ditanami ya. Jangan sampai tanah kita dibiarkan begitu saja tanpa dimanfaatkan dengan sebaiknya. Nah, ini juga ya, pemerintah kita itu yang tahun belakang ini kita lihat pemerintah kita membagikan sertifikat tanah ya kepada para petani-petani yang ada di Indonesia ini. Nah, tujuannya apa? Memang banyak yang protes ya. Protesnya kenapa? Saya nanti tanah tadi tidak dikelola, tidak dikembangkan, nah maka haknya akan diambil alih oleh negara. Nah, makanya negara itu mengajarkan kita, menyuruh kita untuk produktif di dalam memanfaatkan tanah yang ada. Jangan sampai tanah-tanah berhektar yang kita punya tapi tidak dipergunakan, tidak manfaatkan. Alangkah sangat mubazirnya. Makanya negara akan inisiatif untuk mengambil tanah tadi untuk dimanfaatkan dan diberikan kepada orang yang betul-betul mau mengelolanya. Nah, ini saya rasa bagus untuk dikembangkan. Ya, memang ada yang protes karena nanti bisa saja tanah yang dimiliki oleh seseorang atau petani atau penggarap tanah bisa jadi dia diambil oleh negara karena tidak digarap. Nah, ini istilahnya melalaikan hak dan kurnia yang Allah berikan kepada umat manusia. Nah, ini hadis tentang tanah tadi ya. Nah, dalam penjelasan di atas akan menerangkan bagaimana tanah tadi jangan sampai bagi pemilik tanah hendaknya menanaminya ya. Menanaminya hanya atau menyuruh saudaranya siapapun yang untuk menanamnya. Ungkapan ini mengandung ya penting agar manusia jangan membiarkan lingkungan yang atau lahan yang dimiliki tidak bermanfaat bagi mereka. Nah, kehidupan mereka secara umum. Memanfaatkan lahan yang kita miliki dengan menanaminya dengan tumbuh-tumbuhan yang mendatangkan hasil yang berguna untuk kesejahteraan pemilikannya maupun bagi kebutuhan konsumsi orang-orang lain. Nah, hal ini merupakan upaya untuk menciptakan kesejahteraan hidup melalui kepedulian terhadap lingkungan ya.
Allah telah mensyaratkannya dalam surat Al-Baqarah. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an tsumma stawa ila samai fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Nah, dialah yang menjadikan segala sesuatu yang ada di bumi ini untuk kamu, dan dia kehendaki menciptakan langit dan jadikannya 7 langit, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Ya, wallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a, dan dialah menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi ini untuk kamu, dan dia kehendaki dan menciptakan langit untuk diturunkan hujan. Nah, dengan membiarkan tanah yang kosong mempunyai kemanfaatan yang lain, itu dengan menjaga ekosistem tanah tersebut. Salah satunya menjaga unsur-unsur yang terkandung di dalamnya. Selain sehingga kesuburan tanah, tapi juga tetap terjaga dan dapat digunakan untuk hal pertanian pada proses selanjutnya. Nah, inilah penjelasan dari tentang produksi. Nah, maka dari penjelasan di atas menunjukkan bahwa sisi-sisi dari aspek produksi dalam perspektif Islam, bahwasanya Al-Quran atau hadis, dan hadis juga Rasulullah memberikan arahan mengenai prinsip-prinsip produksi sebagai berikut. Yang pertama, tugas manusia di muka bumi hanyalah sebagai khalifah, adalah memakmurkan bumi ini dengan ilmu dan amal mereka. Islam selalu mendorong kemajuan di bidang produksi. Menurut Coach Yusuf Al-Qardawi, Islam membuka lebar penggunaan metode ilmiah yang didasarkan pada penelitian, eksperimen, dan penghitungan. Akan tetapi Islam tidak membenarkan penuhanan terhadap hasil karya ilmu pengetahuan dalam arti melepaskannya dari Al-Quran dan hadis. Jadi apapun yang kita hasilkan, itu semuanya berlandaskan pada Al-Quran dan hadis. Nah, teknik produksi diserahkan kepada keinginan dan kemampuan manusia secara keseluruhan. Nah, kata Rasulullah, dia pernah berkata, kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian. Jadi manusia itu lebih mengetahui bagaimana urusan dunia sendiri. Jadi Rasulullah menyerahkan bagaimana tekniknya, bagaimana pengolahannya, silahkan diberahkan kepada kita. Karena kalian lebih mengetahui bagaimana dunia kalian. Nah, dalam berinovasi dan bereksperimen, pada prinsipnya agama Islam menyukai kemudahan, menghindari mudarat dan memaksimalkan manfaat. Nah, jadi produksi merupakan secara umum serangkaian kegiatan untuk menghasilkan barang, bukan hanya untuk individu tetapi masyarakat dan makhluk lainnya yang bertujuan kemaslahatan seluruhnya, baik itu individu, masyarakat di dunia maupun di akhirat. Nah, serangkai kegiatan tersebut dilakukan sesuai dengan tuntutan Allah dan Rasul, dan kebebasan mengelola berbagai elemen dalam produksi diberikan kewenangannya kepada manusia. Namun kepemilikan dipegang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apabila dikerjakan sesuai dengan tuntunan, maka akan pahala yang didapat. Nah, manusia telah diberikan sumber daya dan ilmu yang ditugaskan pada mereka, modal, tanah atau harta, sehingga dapat melakukan produksi dengan memanajemenkannya ke dalam organisasi supaya lebih baik dan lebih memproduksi. Allah pun telah menegaskan bahwa manusia diberikan keistimewaan. Maka dari itu bekerjalah dengan keras, dengan menggunakan akal dan sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasul. Karena setiap orang memiliki tanggung jawab kepada sesama Islam lebih khususnya. Nah, kegiatan produksi merupakan mata rantai dari konsumsi, distribusi. Kegiatan produksilah yang menghasilkan barang dan jasa, kemudian dikonsumsi oleh para konsumen. Tanpa produksi, maka kegiatan ekonomi akan berhenti. Begitu pula sebaliknya. Nah, untuk menghasilkan barang dan jasa, kegiatan produksi melibatkan banyak faktor produksi, berupa implikasi berdasarkan bagi kegiatan produksi dan perekonomian secara keseluruhan. Nah, antara lain, seluruh kegiatan produksi terikat pada tataran nilai moral, teknikal, yang islami. Nah, ini yang penting, islami. Kegiatan produksi harus memperhatikan aspek-aspek sosial kemasyarakatan. Jangan memperhatikan kepentingan pribadi saja, kepentingan individu saja, tapi kepentingan masyarakat yang lebih banyak. Nah, permasalahan ekonomi muncul bukan saja karena kelangkaan, tetapi juga permasalahan yang kompleks dari individu itu sendiri yang cenderung untuk kepentingan mereka sendiri. Nah, inilah penjelasan saya tentang produksi. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.